Yo halo, kali ini ada sebuah handphone yang desainnya cukup legend, tapi yang ini kurang begitu populer. Padahal ini yang lebih dulu rilis loh. Ya, jadi ini adalah LG Optimus Pro C660, sebuah smartphone Android yang ada keypad QWERTY fisik, tapi compact dan orientasinya portrait. Pasti kebanyakan pas lihat handphone ini langsung bilang, wah mirip Samsung Galaxy Z. Ya memang, tapi kebalik, Galaxy Z yang mirip sama handphone ini. Soalnya handphone ini tuh udah rilis di tahun 2011, atau 1 tahun sebelum Galaxy Z dirilis. Entah emang terinspirasi atau emang joinan ya, soalnya kedua merek ini sama-sama berasal dari Korea. Secara bentuk desain atau tampilannya ini, menurut saya keduanya emang mirip ya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 2,8 inch. Di atasnya ada tulisan LG dan earpiece. Kalau bawahnya ada tombol navigasi, fisik ya, ada search, back, home, dan menu. Terus bawahnya lagi ada tombol-tombol huruf QWERTY-nya. Untuk di bagian sisi kanannya ini ada lubang micro USB. Jarang-jarang kan ada di samping kanan kayak gini. Kalau di sisi bawah ada mikrofon, di sisi kiri ada tombol pengatur volume, di sisi atas ada lubang jack audio buat buka back cover dan tombol power. Untuk bagian belakangnya di sini ada kamera 3 megapiksel, lubang speaker, dan logo LG. By the way, handphone ini saya beli dengan kondisi bekas lewat shopping. Harganya itu cuma 125 ribuan. Walaupun murah, tapi handphone itu lumayan jarang loh yang jual. Untuk kondisi bodinya itu memang nggak begitu mulus, tapi masih oke lah untuk sebuah handphone berusia 14 tahun. Untuk warna dari handphone ini tuh kayaknya cuma ada hitam ini ya, nggak banyak. Terus bahan bodi dari handphone ini tuh plastik dengan finishing doff dan nggak begitu spesial ya, ciri khasnya handphone murah lah. Lanjut, untuk back covernya ini bisa dilepas, dan di sini udah kepasang ya baterainya dengan tipe BL44JN, kapasitasnya 1500 mAh. Kelihatannya sih masih bagus nih. Terus di dalam sini ada slot buat mini SIM, jadi single SIM ya. Dan slot microSD-nya ada di sini. Ada isinya nih. Wah, lumayan nih, dapat microSD Vigen 2 GB. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan awal dari LG Optimus Pro C660. Untuk navigasinya ini pakai touchscreen ya, karena nggak ada tombol arah atau semacam touchpad gitu. Untungnya layarnya ini udah kapasitif, nggak perlu ditekan banget atau pakai kuku. By the way, kalau dilihat-lihat, UI-nya ini ada sentuhan dari si LG-nya ya, jadi bukan yang stok. Dan di sini ada beberapa icon aplikasi legend ya, ada Ibadi. Seru banget tuh dulu chattingan pakai aplikasi ini. Terus ada Twitter, masih yang burung, dan Play Store namanya masih Market dengan icon tas. Terus aplikasi bawaannya ini nggak ada yang bisa di-uninstall langsung ya. Nah untuk RAM-nya yang bebas cuma 68 MB dan udah kepake 78 MB. Sedangkan storage-nya udah kepake 26 MB dan sisanya 152 MB. Kecil-kecil nih. Tapi memang Android yang dipakai di handphone ini tuh versi 2.3.4 atau Android Gingerbread, yang mana masih bisa diajak jalan walau RAM dan storage-nya sekecil itu. Saya coba muter-muter di sistemnya ini juga masih kerasa cukup lancar, nggak yang nge-lag banget gitu. Cuma belum tahu nih kalau udah diisi beberapa aplikasi atau bahkan buat main game. Tapi sebelum itu, coba dulu nih untuk kameranya. Dan inilah hasilnya. Ternyata ini nggak seburik yang saya bayangin loh hasil fotonya. Kalau buat videonya, ya beginilah. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone LG. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman dari videonya? Kita coba sambil lari ya. Ngos-ngosan. LG Optimus Pro C660 ini dirilis sekitar pertengahan tahun 2011 dengan harga waktu itu sekitar 1,7 jutaan rupiah.
Ya, ini handphone murah dari LG yang dijual resmi di Indonesia. Dan rilisnya itu barengan sama LG Optimus Net, yang sama-sama murah tapi modelnya beda. Waktu itu LG masih semangat-semangatnya ya, bikin handphone dengan banyak segmen dan inovasinya. Tapi sayangnya untuk sekarang, handphone LG udah nggak kelihatan ya. Apa emang udah di stop kah? Pas zamannya LG Optimus Pro ini rilis, handphone dengan keypad QWERTY fisik masih jadi idola. Misalnya handphone-handphone dari BlackBerry. Dan pada waktu itu juga, Android mulai muncul di pasaran. Nah, di saat itu, LG mencoba peruntungannya untuk bikin handphone Android dengan layar sentuh, tapi masih ada keypad QWERTY. Dan tetap dibikin langsing atau compact ya. Karena beda sama kebanyakan handphone QWERTY yang rata-rata lebar dengan orientasi layarnya landscape. Untuk keypadnya ini memang tombol-tombolnya kecil, tapi masih cukup enak. Masih bisa dipakai satu tangan buat ngetiknya, karena langsing ya. Terus model tombolnya ini menonjol dan lumayan kliki. Suaranya agak kenceng dan satisfying nih. LG Optimus Pro ini menggunakan Snapdragon S1 single core 800 MHz, RAM-nya 256 MB, dan internalnya 512 MB. Untuk GPU-nya Adreno 200 dengan layar TFT 2,8 inch 240x320, jaringannya 3G, baterainya 1500 mAh, dan menggunakan OS Android 2.3.4. Speknya ini kalau dilihat-lihat emang banyak yang kalah ya sama Samsung Galaxy Chat. Terus dari tampangnya pun memang lebih wah yang Galaxy Chat. Tapi nggak semuanya kalah kok. Ada beberapa hal yang menurut saya lebih oke, kayak kamera dan baterainya. Dan wajar juga banyak kurangnya, karena LG Optimus Pro ini rilis duluan dari Galaxy Chat. Dulu dengan spek segitu masih cukup aja ya, walaupun bukan yang oke banget. Karena memang kebutuhan aplikasinya belum sebarbar sekarang. Terus Android juga masih sepi aplikasinya maupun penggunanya. Tapi di versi Android Gingerbread ini mulai banyak tuh pengguna baru handphone Android. Termasuk saya, yang waktu itu pertama kali pakai handphone Android di Samsung Galaxy Y. Untuk fitur di handphone ini terbilang minim, selain memang keypadnya yang jadi nilai jualnya. Bisa lebih enak ya buat ngetik-ngetik waktu itu, dan udah bisa cek-cek file dokumen. Cuma sayangnya, file manager bawaannya aja belum ada nih. Kalau untuk penggunaan zaman sekarang, ini udah pasti makin banyak keterbatasannya. Karena OS-nya jadul, ketinggalan banget. Dan banyak aplikasi yang udah nggak support, termasuk yang biasa ditanyain, kayak WhatsApp, YouTube, Instagram, itu udah nggak bisa. Bahkan tempat buat download aplikasinya, yaitu Market atau Play Store-nya, udah nggak bisa. Jadi paling install aplikasi yang offline, terus lewat file APK. Cuma yang agak tricky juga, nyari dulu nih file manajernya yang cocok buat versi Android ini. Nah, kalau buat main game Android, ini nggak bisa berharap juga. Karena dia layarnya kecil, terus dihalangin sama keypadnya juga. Tapi kalau buat main game yang butuh tombol macam emulator, ini masih bisa ngebantu lah. Cuma ya tadi itu, karena keterbatasan spek dan versi Android-nya yang udah jadul, jadi keterbatasan buat install aplikasi-aplikasi yang lain. Terus handphone ini udah nggak bisa diupdate ya, jadi stuck di versi ini. Dan buat oprek-opreknya pun, nih handphone sepi. Saya sempat nemu sih custom ROM-nya, cuma link bahan-bahannya udah pada meninggoy, nggak bisa diakses lagi. Terus unit yang saya dapat ini pas dipakein kartu SIM, sinyalnya nggak muncul, cuma panggilan darurat aja nih. Kayaknya memang IMEI nggak kedaftar ya, soalnya dari spek harusnya sih handphone ini support jaringan 2G. Dan parahnya lagi, unit yang saya dapat ini ternyata bisu, alias speakernya nggak bisa keluar suara. Kayaknya sih rusak ya, hadeh. Tapi ya udahlah, paling buat koleksi aja kali ya kalau kayak gini mah. Handphone LG kan sekarang udah jarang-jarang nih, apalagi handphone Android tapi berkeypad kayak gini. Kalau ada yang baru pun itu muahal. Contohnya kayak UniHertz Titan 2 yang udah dibahas tuh. Oke, jadi itulah handphone Android dengan keypad QWERTY langsing pada zamannya, yaitu LG Optimus Pro C660. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.